Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina Al-Qur'an, menghina Allah, menghina ajaran Islam, maka lepaslah keimanan dari dalam dirinya. Apa solusi untuk mengatasinya? Maka ulil amri memanggil orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam. Dia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau dia menghina pada hari Jumat, maka dia masih bisa melihat matahari terbit pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin menjelang tenggelam matahari, maghrib azan berkumandang, dia pun dipanggil. Apakah engkau masih menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau masih menghina Allah? Apakah masih menghina Al-Quran? Apakah masih menghina ajaran Islam? Kalau dia mengatakan aku bertaubat, maka at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti orang yang tak pernah berdosa. Begitulah ajaran Islam. Dari mulai sehitam, legam, kotor, penuh dengan kesalahan, dihapuskan sesuci-sucinya. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal saleh, ulaika, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa silap salahnya diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Allah membukakan pintu taubat seluas-luasnya. Tapi begitu petang hari Senin ditanya, apakah engkau masih bertahan dengan sikapmu, katamu, cakapmu, akalmu, otakmu, pikiranmu, pendirianmu, pendapatmu bahwa engkau menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran? Dia berkata dengan lantang, gagah, perkasa, jantan, aku tetap dengan pendirianku. Maka jelas orang yang keluar dari Islam, dalam hukum Islam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tak halal darah muslim ditumpahkan. Makna ditumpahkan, dipancung kepalanya, tumpah darahnya, jatuh ke tanah. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim illa bi ihda thalath, kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh maka dia mesti dihukum mati, dipancung kepala. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, tapi berzina dia dengan orang lain, maka orang ini pun juga dihukum mati. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Kalau orang yang sudah bersuami, sudah beristri, berzina, maka lemparlah dia pakai batu sampai mati. Ditanam tubuhnya sekerat setengah badannya, semua orang yang melihat melemparnya sampai dia mati. Dan itu pernah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
At-tariku lidinihi, orang yang menghina agama Islam, mencaci maki ajaran Allah Subhanahu wa taala. At-tariku lidinihi, meninggalkan agama Islam. Al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan jamaah. As-sawadul a'zab, maka mereka pun juga halal ditumpahkan darahnya. Tidak ada solusi lain. Dimasukkan mereka ke dalam penjara, maka sesungguhnya menghabiskan anggaran negara untuk memberi makan, menggaji pegawai sipir. Jumlah kepolisian tidak lagi mencukupi dengan banyaknya kriminalitas. Akhirnya penjara bertumpuk-tumpuk dengan pelaku maksiat dan dosa. Padahal ada hukuman yang memberikan efek jera. Fungsi daripada hukuman adalah supaya orang jera tidak lagi melakukan perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Apakah mengurung orang memberikan efek jera? Ada kalanya memberikan efek jera, tapi berapa kasus justru menjadi penjahat kecil setelah dikurung, berkumpul dengan penjahat-penjahat besar, mereka justru terkontaminasi dan menjadi penjahat lebih besar. Agama Islam datang untuk menjaga. Islam ini diambil dari kata aslama yuslimu islaman, berasal dari kata salam. Salam artinya damai, kedamaian. Orang yang baik menebarkan kebaikan, itulah Islam. Manil muslim? Siapa itu muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya, lidahnya, wayadih, dari tangannya. Kalau ada orang mengaku muslim tapi lidahnya kasar, sumpah serapah, caci maki. Kalau ada orang mengaku muslim tapi tangannya kasar, memukul, menganiaya orang, sesungguhnya dia bukan muslim. Walaupun sholatnya rajin, puasa sunatnya banyak, dia terjebak pada ritual ibadah. Dia hanya pembaca teks agama, dia tidak menjalankan pesan-pesan agama. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama banyak sekali. Fad'uhu biha, panggillah Allah dengan nama-nama yang banyak. Ya Rahman, Engkau Maha Pengasih. Ya Rahim, Engkau Maha Penyayang. Ya Salam, Engkau Maha Pemberi keselamatan. Di antara sekian banyak nama Allah dalam Al-Asmaul Husna, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Di antaranya adalah As-Salam, Allah yang memberikan kedamaian. Bagaimana mungkin kita bisa hidup damai kalau ada duri dalam daging yang senantiasa mengganggu, merongrong, merusak kebersamaan? Adapun orang-orang yang tidak seagama dengan kita, tidak sekeyakinan dengan kita, bagaimana Islam mengatur kedamaian? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari agama kamu, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak memerangi kamu, antabarruhum, berbuat baiklah kamu kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Ketika Amr bin As sampai ke negeri berada di ujung Afrika Utara, negeri itu bernama Fustat. Sekarang kita mengenalnya dengan nama Mesir. Di Mesir ada non-muslim ortodok. Ketika itu pelebaran jalan, ada seorang ortodok yang teraniaya, lalu kemudian dia mengadu kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab mengambil tulang, lalu di tengah tulang itu dia garis lurus dengan ujung mata pedangnya. Dia tidak mengirimkan surat, dia tidak mengirimkan kata-kata, yang dikirimnya hanya tulang yang digaris dengan garis lurus. Tulang itu dibawa kepada gubernur Mesir Amr bin As radhiyallahu an. Menggigil Amr bin As melihat. Kenapa? Karena terkandung pesan yang dalam. Kenapa mesti tulang? Karena engkau hanyalah tulang yang dibalut dengan daging. Di dalamnya ada darah mengalir, dibalut dengan
kulit dibalut dengan pakaian, jubah dan kehormatan, sampai masanya kau hanya akan menjadi tulang belulang. Garis lurus, engkau mesti jujur, lurus. Jangan pernah ada orang yang teraniaya walaupun berbeda agama. Begitulah Islam mengajarkan kedamaian, menjaga persatuan. Di kota Al-Madinah Al-Munawwarah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Islam hidup dengan kedamaian sampai akhirnya mereka melanggar perjanjian. Mereka mengejek, mengolok-olok Nabi. Kalau di kota Makkah Nabi diejek tidak melawan karena dia lemah, tapi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah dia yang paling berkuasa, dia pemimpin, baik yang muslim maupun yang tidak. Apa kata mereka kalau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Assalamu alaika. Orang Islam berjumpa mengucapkan assalamu alaika, keselamatan untukmu. Mereka mengatakan, memplesetkan kata assalamu alaika menjadi assalamu alaika, matilah engkau. Assalamu alaika, celakalah engkau. Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin membalas, wa'alaikumussalam wal la'nah, kalian pun juga akan mati dan kalian akan dilaknat Allah. Apa kata Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, Allah suka melihat kita bersikap lembut dalam segala perkara. Kalau dirinya yang dihina dia tidak pernah marah. Tapi apa yang terjadi ketika para dai ulama yang dikirim untuk berdakwah sebanyak 70 orang, di tengah perjalanan mereka dibunuh, dibantai, dipancung, ditumpahkan darah mereka. Nabi mengangkat tangannya sebulan penuh. Itulah yang dikenal dengan peristiwa kunut nazilah. Nabi angkat tangannya, Allahumma al'an bani Ri'l, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an Usayyah. Ya Allah, laknatlah Bani Ri'l, laknatlah Usayyah. Kenapa Nabi menjadi keras? Mengapa kata-katanya tegas? Karena saat itu yang terbunuh adalah orang yang membawa pesan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW datang ke atas permukaan bumi. Lam ub'ats la'anan, aku diutus bukan untuk menjadi tukang laknat, bukan berkata kasar, sumpah serapah, caci maki. Ketika pelipisnya berdarah, ketika giginya patah pada perang Uhud tahun ketiga hijrah, datang sahabat, ya Rasulullah, setiap nabi itu punya doa mustajab. Kalau kau panjatkan doa ini akan rata mereka dengan tanah, mati mereka semuanya, akan turun laknat. Berdoalah ya Rasulullah. Nabi-nabi sebelum engkau berdoa datang angin puting beliung. Nabi-nabi sebelum engkau berdoa terbelah laut merah. Nabi-nabi sebelum engkau berdoa datang banjir bandang. Nabi-nabi sebelum engkau berdoa datang bumi terbelah menelan musuh-musuh Allah. Apakah Nabi memanjatkan doa itu? Kata Nabi, aku simpan doa mustajab itu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, menjadi syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Dia simpan doa itu. Dia tidak ingin mereka mati dalam kekafiran. Dia doakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah ya Allah. Mereka berbuat salah karena tak tahu. 1400 tahun sebelum kedatangan kita ke atas muka bumi ini, dia sudah menyayangi dan mencintai kita. Belum lagi emak dan ayah kita menikah, datuk kita belum berjumpa dengan nenek kita, dia sudah menyayangi kita. Biarlah giginya patah, biarlah pelipisnya berdarah, yang penting doa itu menjadi syafaat menolong kita pada hari kiamat. Mari kita merenung sejenak apa yang sudah kita lakukan untuk agamanya ini. Apa yang sudah kita bela? Apa yang sudah kita tolong? Yang punya jabatan, punya kekuasaan dititipkan Allah. Tolonglah agama Allah dengan harta, jabatan, kekuasaan, masa muda. Karena sampai masanya nanti keinginan kuat untuk beramal, tapi saat itu kesempatan tak lagi ada. Ada orang yang hartanya banyak tapi sibuk.
Ada orang yang waktunya luang, hartanya tidak ada. Ada orang yang hartanya ada, waktunya ada, tapi hatinya tak terbuka untuk menolong agama Allah. Sampai pada masanya yang kaya mati, yang punya kekuasaan pun juga akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu barulah mereka dalam penyesalan yang nyata. Rabbana ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengarkan azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal salih. Tapi nyawa tak lagi kembali ke dalam jasad, dunia tak lagi utuh semula. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, semua anak-anak yang dulu dikubur hidup-hidup akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa kamu dibunuh hidup-hidup. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang sempat berbuat baik walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat perbuatan baiknya. Ketika raja yang paling zalim, paling aniaya, Namrus namanya, dia kumpulkan semua kayu bakar, harriquhu, bakar. Yang dibakar hanya satu orang, tidak ada yang membela dan menolong dia. Ibrahim namanya. Datanglah seekor burung pipit membawa 2-3 tetes air. Dia siramkan ke Nabi Ibrahim yang sedang terbakar dengan gejolak api unggun yang luar biasa. Orang yang berakal akan berpikir dan bertanya-tanya, apalah guna setetes 2 tetes air dari burung pipit? Dia ambil air dari tepi sungai, dia bawa untuk memadamkan gejolak api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua bertanya, hai burung pipit, kenapa kau bawa air? Tak ada gunanya setetes air itu kau siramkan. Air mengering, api tak padam. Apa jawab burung pipit? Aku hanya ingin melepaskan diri saat nanti aku ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kau hidup sezaman dengan Ibrahim, saat Ibrahim dibakar, saat orang baik dianiaya, apa yang sudah kau lakukan? Kita tidak hanya ditanya sudahkah kau sholat, kita tidak hanya ditanya sudahkah kau puasa sunat, kita tidak hanya ditanya sudahkah kau berzakat. Kita diam melihat orang baik dianiaya, kita diam melihat agama Allah diinjak-injak. Kita pun juga akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak bisa berbuat apa-apa, aku tak bisa berkata apa-apa. Seekor burung pipit dengan tiada daya upayanya masih sempat meneteskan 2 tetes air ke tempat pembakaran Nabi Ibrahim, tapi dia lepas di hadapan Allah. Apa yang sudah kita lakukan untuk agama Allah? Kullukum mas'ulun, semua kamu akan ditanya. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua yang punya jabatan, yang punya harta, yang punya nafas, yang punya detak jantung, beruntung orang-orang yang sudah mati, karena mereka tak lagi ditanya, karena jantung tak lagi berdetak, karena nafas tak lagi berhembus. Untuk apa kita dihidupkan Allah sampai hari ini? Karena Allah ingin melihat kita beramal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.